Halo, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ulil Fahrudin, channel kesayangan kamu semua, Sejarah. Oh gitu? Kita jumpa lagi dengan tema yang baru. Kali ini kita akan membahas mengenai Kesultanan Goa Talo, atau sering kita kenal sebagai Kesultanan Makassar. Simak dan ikuti terus channel ini ya. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Sejarah kok kok gitu? Sejarah tuh gini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai asal mula Kesultanan Goa Talo. Goa Talo semula adalah satu kerajaan, yakni Kerajaan Goa, yang kemudian sempat terpecah menjadi dua dengan hadirnya Kerajaan Talo. Hal itu terjadi pada perjalanan abad ke-15 Masehi, usai era kepemimpinan Tonatangka Lobi. Dua pangeran putra Tonatangka Lobi, yakni Batara Goa dan Karaeng Loe Risero, berebut tahta sehingga terjadilah perang saudara. Akhirnya Batara Goa mengalahkan sang adik. Karaeng Loe kemudian turun ke muara sungai Talo dan mendirikan kerajaan baru bernama Talo. Dua kerajaan kembar ini berpolemik selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, setelah tahun 1565, Goa dan Talo bersatu dengan kesepakatan Rua Karaeng Se're atau dua raja, seorang hamba. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. M.C. Claves dalam Sejarah Indonesia Modern mengungkapkan bahwa ada sistem pembagian kekuasaan, yaitu raja berasal dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya berasal dari Talo. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai pengaruh Islam di Kesultanan Goa Talo. Pemerintahan Goa Talo setelah masuknya Islam dimulai sejak era I Mangarangi Daeng Manrabian. Mangarangi ini memeluk agama Islam dan menjadi pemimpin dengan gelar Sultan Alauddin pertama. Sejak saat itu, label kerajaan pun berubah menjadi Kesultanan Goa Talo, yang semula Kerajaan Goa Talo. Masuknya pengaruh Islam ke Goa sempat memantik polemik di kalangan etnis Makassar dan Bugis. Sultanan Goa saat mengajak kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bone, Sopeng, dan Wajo untuk menerima Islam, namun mereka menolaknya. Penolakan tersebut menyebabkan Goa menyerang Bone dan menaklukkannya. Kutip dari buku Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan karya Matulada, setelah proses pengislaman ini terciptalah ketentraman di kalangan kerajaan-kerajaan di tanah Bugis, Sulawesi Selatan. 3. Masa kejayaan Goa Talo. Sultanan Goa atau Goa Talo ini mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, atau yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Nah, kalau yang satu ini pasti sudah hafal kan kamu semua? Dalam Islamisasi kerajaan Goa abad ke-16 sampai abad ke-17, mengungkapkan bahwa Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 atau Sultan Goa ketiga sejak kerajaan ini memeluk agama Islam. Saat Sultan Hasanuddin memimpin, Kesultanan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya, termasuk berhasil menguasai jalur perdagangan rempah di Nusantara bagian timur. VOC dari Belanda memulai berusaha menancapkan pengaruhnya di Makassar. Terjadilah serangkaian perang pertanda perlawanan dari Kesultanan Goa Talo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai masa kemunduran Goa Talo. Ada kaitannya dengan kedatangan VOC dan perang melawan Sultan Hasanuddin loh. Ketika VOC dari Belanda mulai berusaha menancapkan pengaruhnya di Makassar, terjadilah serangkaian perang pertanda perlawanan dari Kesultanan Goa Talo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Peperangan pun melibatkan antara Kesultanan Goa melawan VOC yang dibantu dengan Bone. Perang ini pun berakhir dengan digelarnya Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 Masehi. Kutip dari buku Sejarah Maritim Indonesia, karya Agus Supangat dan kawan-kawan, banyak pasal yang merugikan Goa dalam isi perjanjian Bongaya tersebut dan terpaksa harus diterima oleh Sultan Hasanuddin. Perjanjian Bongaya ini sekaligus menjadi awal dari keruntuhan Kesultanan Goa Talo yang kemudian benar-benar terjadi setelah Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 Masehi. Perjanjian ini sungguh sangat merugikan. Nah,
Apa saja isi dari perjanjian Bongaya yang ditandatangani tanggal 18 November 1667 ini? Isi dari perjanjian Bongaya diantaranya adalah VOC mendapatkan monopoli dagang di daerah Kesultanan Makassar. Yang kedua, Kesultanan Makassar secara de facto dan de jure harus mengakui kekuasaan VOC di Sulawesi Selatan. VOC diperbolehkan mendirikan benteng di Makassar. Keempat, Sultan Hasanuddin melepaskan Brunei menjadi kesultanan yang merdeka. Kelima, Sultan Hasanuddin harus mengakui Arum Palaka sebagai penguasa Brunei. Dan yang terakhir, Sultanan Makassar wajib mengganti biaya perang. Nah, kalau kamu penasaran mengenai apa-apa saja peninggalan yang ada di Kesultanan Goa Taro, yang pertama bisa kamu lihat ada gambar nama Istana Balalongkoa di Kabupaten Goa. Istana ini sekarang menjadi museum. Kedua adalah Istana Tamalate di Kabupaten Goa. Istana ini juga menjadi museum loh. Ketiga, sebagai tonggak pengaruh Islam di Makassar, terdapat sebuah masjid peninggalan Kesultanan Goa Talo yang bernama Masjid Katangka di Kabupaten Goa juga. Keempat, sebagai benteng pertahanan Kesultanan Goa Talo, terdapat benteng yang bernama Benteng Somba Opu. Benteng ini pada saat perang Sultan Hasanuddin melawan VOC hancur dan luluh lantak. Terakhir, berdasarkan hasil perjanjian Bongaya, VOC pada akhirnya membangun Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam di Makassar. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai sejarah Kesultanan Goa Talo. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami untuk berkembang ya. Terima kasih dan sampai jumpa.